Transformasi Internasional Indonesia. Kali ini kita akan ngobrolin soal satu isu yang saya kira di publik sangat dan cukup ramai ya. Ini terkait dengan komisaris di BUMN. Nah, belakangan nih di media sosial kita bisa melihat di dalam beberapa postingan yang kemudian saya baca juga secara pribadi itu banyak yang merespon negatif nih. Misalnya kalau kita lihat ada komisaris PT Pertamina Retail. Ini masyarakat publik tentu bisa melihat ya. Ada nama Ginka Febrianti Boru Ginting. Nah, ini salah satu komisaris yang dicari tahu oleh netizen, ini siapa sih gitu. Lalu kemudian ada juga nih komisaris PT Krakatau Posko. Nah, ini salah satu perusahaan joint venture antara PT Krakatau Steel BUMN ya dengan perusahaan dari Korea, Posko Korea. Dan ini juga yang disorot adalah komisarisnya adalah salah satu asisten dari pesohor atau utusan khusus presiden ya Raffi Ahmad yang kemudian dianggap tidak memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang komisaris. Nah, perusahaan-perusahaan ini kan bisa dianggap perusahaan publik ya, jadi perusahaan-perusahaan yang melibatkan BUMN. Nah, di Indonesia melihat bahwa sebenarnya kalau kita mau melihat ke atas, ya, ini kan di bawah-bawah nih perusahaan-perusahaan yang kalau boleh dikatakan ini cucu BUMN gitu ya. Jadi ada induknya lalu ada anaknya, ada cucunya. Nah, Pertamina Retail ini adalah salah satu cucu perusahaan. Nah, apakah yang terjadi di bawah ini akan mencerminkan situasi di atas? Nah, kali ini kita secara khusus akan memaparkan tentang siapa sebenarnya penguasa BUMN di sektor energi. Nah, kenapa kita memilih sektor energi? Karena saya kira ini salah satu sektor yang cukup strategis di Indonesia dan kita mau melihat bagaimana sebenarnya pemilihan komisaris, siapa komisaris dan siapa yang ditempatkan di sana di tahun 2026 ini. Sebagaimana diketahui bahwa TIA Indonesia di tahun 2025 juga pernah melakukan yang sama, launching terhadap siapa saja komisaris yang ada di seluruh BUMN. Nah, kali ini kita hanya akan mengulik soal, setidaknya kali ini kita akan mengulik soal penguasa komisaris BUMN di sektor energi siapa saja. Nah, untuk mengulas hal tersebut, saya sudah bersama dengan Mas Bagus Pradana, kemudian ada Mbak Asri Widayati, yang secara konsisten ya, mengawal isu tata kelola BUMN di Indonesia. Nah, pertama mungkin saya mau menyilahkan ke Mbak Asri ini untuk memaparkan sebenarnya apa temuan dari riset singkat dan kilat ya yang dilakukan oleh teman-teman terhadap komisaris BUMN di sektor energi. Sektor usahanya apa saja, lalu kategorinya bagaimana, lalu temuan-temuan dan kesimpulannya apa yang bisa disampaikan kepada publik. Silakan Mbak Asri. Iya, semoga riset atau update-update terbaru dari TIA ini bisa memenuhi keinginan para netizen karena memang beberapa minggu ini gitu ya soal komisaris ini isunya naik kembali karena beberapa artis juga ya kolega-kolega artis ternyata juga jadi komisaris gitu. Nah, kali ini untuk update-nya mungkin nggak kayak tahun lalu gitu, tapi ini kita akan update soal bagaimana sih sebenarnya juga yang terjadi di atas gitu, alias subholding dan holdingnya atau induk usaha dan juga anak usahanya, dan ternyata ada cucu-cucunya yang juga sebenarnya komisarisnya ditempati oleh banyak ya relawan politik, terus kemudian relawan politik itu terus kemudian punya kolega artis dan lain sebagainya. Tapi kali ini yang kami temukan gitu ya, ini adalah riset singkat, sebenarnya peta politically exposed person gitu ya, orang-orang yang memang dia memiliki resiko yang tinggi untuk melakukan korupsi seperti itu, khususnya di BUMN sektor energi. Nah, di riset singkat ini sebetulnya kita mengambil 3 holding BUMN. Yang pertama itu adalah MindID atau Mining Industry Indonesia, MindID, terus kemudian juga Pertamina Group, itu juga anak usahanya ada beberapa, dan kemudian juga PLN Group gitu. Dan ternyata di atas ini nanti kita akan paparkan banyak sekali ya, ternyata komisaris yang masih ya itu bukan berangkat dari profesional gitu ya. Terus ini ada 3 holding BUMN terdiri dari 20 perusahaan dan kita menganalisis sebenarnya 135 komisaris dan kita ambil per tanggal 7 Juli ya. Pokoknya ini data yang kami ambil sampai 7 Juli gitu 2026.
Nah, apa yang kita kategorisasikan sebagai PEPS gitu ya, itu ada politisi, ini termasuk juga orang-orang yang secara formal ada di partai gitu. Terus kemudian juga ada relawan politik, bahkan juga relawan politik ini bisa tim ses dan lain sebagainya bentuk-bentuknya. Kemudian dia juga politisi ini termasuk juga adalah ex relawan gitu, yang dia masih ada kaitannya, ada afiliasinya gitu dengan para politisi seperti itu. Yang kedua adalah kategorisasinya adalah militer. Ini militer TNI ya, Tentara Nasional Indonesia, itu termasuk juga nanti adalah purnawirawan. Jadi bukan hanya TNI yang masih aktif, tapi juga purnawirawan nih gitu. Karena kan kalau purnawirawan setelah pensiun mau ngapain gitu, ternyata ada nih ditemukan jadi komisaris dan lain sebagainya itu. Terus kemudian juga di sini kita kategorisasikan juga aparat penegak hukum, siapa aja sih gitu. Kalau yang terdeteksi sejauh ini ada banyak ya, ada Polri gitu ya, berarti dari polisi, ada kejaksaan gitu, dan juga beberapa penegak hukum lain gitu, seperti juga KPK dan lain sebagainya, itu juga terdeteksi seperti itu. Terus kemudian ada birokrat. Birokrat ini sebenarnya cenderungnya ke ini ya, pejabat karir ASN ya. Ya, itu yang bisa kami tracking gitu. Terus kemudian ada juga mantan pejabat negara. Nah, ini adalah mantan pejabat negara ini kita bisa contohkan langsung aja, misal ex KPU dan lain sebagainya itu. Kemudian ini untuk kategorisasi selanjutnya itu ada akademisi. Ini biasanya ada dosen, guru besar gitu, yang kemudian dia ternyata selain di kampus dia juga jadi komisaris dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah yang seharusnya menempati posisi komisaris adalah orang-orang yang sebenarnya punya track record bisnis atau profesional bisnis. Di sini adalah eksekutif atau pengusaha yang memang dia berangkat dari track recordnya, karirnya adalah pelaku usaha. Seharusnya ini yang mendominasi ya untuk jabatan komisaris ini gitu. Tapi kita akan lihat nantinya apakah betul gitu posisi ini ditempati oleh para profesional bisnis atau enggak gitu. Nah, kalau dari temuan dari TI sendiri gitu ya, kita kan sudah ada 3 holding BUMN, itu kan ada 135 komisaris gitu. Itu holding dan anak usahanya. Iya, anak usahanya. Bukan tidak termasuk cucunya ya? Tidak termasuk gitu. Karena kita ingin melihat sebetulnya yang terjadi antara di atas, di holding dan subholding sampai anak cucunya itu hampir serupa kayak gitu. Nah, temuannya adalah ternyata yang mendominasi gitu ya dari kursi-kursi holding dan subholding BUMN ini, ternyata yang dominan adalah para politisi ya gitu ya. Jadi dari 135 komisaris ini yang dominan adalah politisi, ada 40 orang gitu, atau 29,6%. Terus kemudian yang kedua itu ditempati oleh para birokrat gitu. Kita pasti udah tahu lah ya yang viral gitu, wamen dan lain sebagainya. Terus kemudian ya dirjen-dirjen dan lain sebagainya, itu juga termasuknya adalah birokrat ya. Terus kemudian meskipun juga kita bisa melihat wamen itu juga nggak birokrat-birokrat amat, karena itu juga jabatan politik dan lain sebagainya seperti itu. Terus kemudian yang menempati peringkat ketiga itu baru profesional bisnis, itu pun jumlahnya masih sangat kecil ya, 27. Jadi kalau misalnya digabungkan semuanya dari 135 yang menempati posisi komisaris dan dia berangkat dari profesional bisnis, itu cuma 27 orang atau 20% aja gitu. Jadi 80%-nya itu bukan berasal dari profesional bisnis kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu yang menempati posisi yang cukup besar juga adalah militer ya. Itu ada 11 orang. Terus kemudian selanjutnya baru mantan pejabat negara seperti ex KPU dan lain sebagainya. Terus kemudian 8 orang itu dari aparat penegak hukum, kita bisa lihat Polri, kejaksaan dan lain sebagainya. Baru yang terakhir adalah akademisi, ada 5 orang seperti itu. Jadi kita bisa simpulkan bahwa memang yang dari profesional bisnis sangat sedikit sekali, 27, dan dominan itu adalah politisi. Terus kemudian kita bisa melihat mungkin dari per holding ya, angka-angka per holding perusahaannya, misalnya dari Mind ID gitu. Sebenarnya yang dominan di Mind ID itu siapa aja gitu ya. Kalau masing-masing dipaparkan gitu, dari Mind ID ini kan ada 7 anak usaha gitu. Ada 7 perusahaan, 6 anak usaha dan holding Mind ID itu sendiri gitu. Total komisarisnya tuh ada 46. Dan kalau kita kategorisasikan ke PEPS yang ada 7 kategori itu gitu, ternyata yang memang kalau misalnya Mind ID ini sudah banyak itu diisi oleh profesional bisnis sebenarnya gitu. Nah, itu jumlahnya besar ya, ada 30,4%. Itu jumlahnya dari 46 tadi ada 14 orang gitu. Tetapi di sini yang kita perlu soroti adalah
bahwa 30% itu masih sangat kecil ya, karena 70%-nya diantaranya itu bukan berasal dari profesional bisnis, tapi kita lihat bahwa masih ada angka yang besar juga gitu di Mind ID ini, yaitu yang kedua adalah birokrat gitu 19,6%, dan juga di sini yang banyak adalah militer gitu. Nah, yang menarik dari temuan dari Mind ID ini gitu, bahwa di setiap lini bisnisnya Mind ID gitu, dari holding sampai subholdingnya itu ternyata juga ada militer gitu ya. Maksudnya kalau kita tracing gitu, misalnya ada PT Bukit Asam gitu, Freeport, Inalum, PT Timah, dan lain sebagainya, dan Vale terutama juga itu ternyata ditempati oleh para militer gitu. Kita nggak tahu nih relasi apa yang sebenarnya ada di balik ini ya, ini usaha pertambangan ini ya di Mind ID di sektor energi ini gitu. Kenapa dia militer selalu ditempatkan di Mind ID dan juga anak-anak usahanya seperti itu. Oke, terus kita akan tengok holding dan subholding selanjutnya ya gitu. Itu mungkin overview dari Mind ID ya, hasil dari kita tracing Mind ID, tapi kita nanti kalau mau mendalami kita bisalah chat kayak gitu. Nah, terus kemudian dari ini ya Pertamina Group gitu, yang memang sangat heboh gitu, karena kita tahu di Pertamina Retail ada anak berusia, ya bukan anak sih sebenarnya ya, berusia 27 tahun tapi udah jadi komisaris gitu ya. Dan kita bisa tahu banyak videonya yang kemudian dia melakukan testimoni bagaimana dulu dia berangkat dari SMA mana gitu, terus juga pengalamannya selama ini itu bukan pengalaman misalnya dia ada di pelaku usaha ini eksekutif di perusahaan mana, tapi pengalamannya jadi organisasi mahasiswa dan lain sebagainya gitu. Nah, kita bisa pengalaman jadi tim sukses. Ya, oh iya betul, tim sukses. Oke, kalau yang Pertamina Group kita bisa lihat juga ada 8 perusahaan yang kami tracing gitu, termasuk juga Pertamina Persero holdingnya dan 7 anak usahanya ya. Ada 54 komisaris yang kita tracing berdasarkan 7 kategori political exposed person itu. Ternyata hasilnya adalah ada didominasi oleh politisi. Jadi komisaris dari Pertamina ini 1 holding dan 7 subholding ternyata juga ditempati oleh para politisi. Banyak politisi. Ya betul. Dan tadi supaya nggak ini. Tadi Mind ID yang paling banyak siapa? Mind ID sebenarnya profesional bisnis, tapi ya, itu hanya 30% juga. Berikutnya baru politisi juga akhirnya. Militer. Militer ya. Ya, militer. Nah, kemudian kalau yang Pertamina ini juga profesional bisnisnya sangat kecil ya, kecil karena itu 14% aja. Dan setelah politisi, birokrat 31,5%. Terus kemudian selanjutnya rata ini militer dan juga akademisi 5,6%. Terus kemudian APH juga 5,6% dan juga mantan pejabat negara ada 3,7% gitu. Militer di sini ada 3 orang, tetap ada militernya juga ya di Pertamina dan sebagainya. Kalau dari Pertamina ini bisa disimpulkan bahwa politisi dan birokrat itu cukup besar ya, karena ada 31 dan juga 30% seperti itu yang kemudian mendominasi kursi komisaris gitu. Dan profesional bisnis masih sangat sedikit. Itu juga ternyata yang di bawah seperti seperti cucu usaha ternyata juga mencerminkan holding dan subholdingnya gitu, yang tidak dikelola oleh latar belakang profesional bisnis. Oke, selanjutnya dari perusahaan listrik negara atau PLN, kita tengok untuk PLN. PLN ini juga punya banyak sebenarnya cucu usaha ya, tapi di sini kita mengambil satu holding PLN Persero dan juga 4 anak usaha, jadi 5 perusahaan. Di sini totalnya ada 35 komisaris. Kemudian kita kategorisasikan ke dalam 7 PEPS tadi, dan lagi-lagi gitu ya, ternyata politisi mendominasi kursi komisaris, dan ini di PLN Group ya. PLN Group. Dan anak usahanya. Betul. Dan ternyata ini cukup besar gitu, lebih besar daripada Pertamina tadi. Ini politisi menempati posisi 45,7% gitu. Hampir 50% politisi. Betul. Dan inilah ya, partai politik dan relawan politik. Kalau dihitung itu dari 35 total komisaris, politisinya ada 16 orang.
13 orang. Terus Pantesan ini PLN-nya hidup mati ya. ini kayaknya pengamat. Iya. Nanti bisa banyak komen lah. Mas Bagus. Oke, terus kemudian yang selanjutnya yang menempati posisi kedua, komisaris itu ditempati oleh siapa di PLN, itu adalah ternyata birokrat, 22,9%, baru profesional bisnis dan dia masih sangat kecil juga, hanya 14,3%. Terus kemudian mantan pejabat negara cukup lumayan, 5,7%, dan juga APH 5,7%. Akademisi dan juga militer ada 2,9%. Jadi tetap ada militer, tetap ada APH, latar belakang Itu polisi. 3 teratas lah ya. Iya. Selalu ada gitu. Nah, sebelum kita ke Mas Bagus, mungkin terakhir ini saya minta tadi belum dipaparkan soal rincian kategori politisi. Tadi kan disebut politisi termasuk yang paling besar ya. Tadi sudah disebut per holding dan anak usahanya. Nah, ini yang politisinya itu apa saja? Saya ingat tahun lalu itu kita pernah teman-teman memaparkan background politisinya itu apa. Nah, sebelum saya ke Mas Bagus nih, kira-kira dari temuan ini apa yang jadi catatan ya dari temuan dari 3 holding BUMN ini? Itu Mbak Sri. Mungkin dipaparin dulu soal yang latar belakang politisinya. Kita tahu tadi dari tiga induk dan anak usaha BUMN ya, 3 itu sebenarnya sektor energi yang sangat besar dan ternyata itu didominasi oleh para politisi gitu. Nah, kita ingin mengulik lagi nih siapa politisi di balik itu gitu ya. Nah, kita sebetulnya mengkategorisasikan politisi itu ada banyak juga gitu. Dia adalah politisi yang berangkat dari partai politik formal gitu. Itu nanti ada banyak ya partai di Indonesia gitu. Ada Gerindra, PDIP, Demokrat dan lain sebagainya, kita pasti tahu. Dan juga politisi itu juga termasuk juga relawan politik gitu. Relawan politik itu ya nggak secara formal mungkin, tapi dia punya afiliasi dengan partai tertentu gitu, atau dia menjadi tim sukses gitu. Orang yang jadi tim sukses saja bisa jadi komisaris seperti itu, dan juga dia juga termasuk sebagai ex tim ses gitu, karena dia sudah mendeklar saya udah nggak jadi tim ses lagi gitu. Itu juga termasuk politisi. Dan tahun lalu ketika kita merilis, ternyata politisi yang paling mendominasi kursi komisaris adalah Partai Gerindra ya. Partainya Pak Prabowo. Iya, partai penguasa sekarang gitu ya. Terus kemudian kalau sekarang yang mendominasi siapa? Ternyata sama saja teman-teman, yang mendominasi adalah Partai Gerindra ya. Jadi di sini kategorisasinya kita jadikan 2. Dia yang berafiliasi dalam partai formal itu ada 57,5%. Dan tidak berafiliasi dengan partai formal dia adalah relawan, tim ses, itu ada 42,5%. Dan dari 57,5% yang berafiliasi dengan partai formal itu, ketika kita kulik kembali gitu, ternyata didominasi oleh Partai Gerindra. Itu ada 13 orang. Terus kemudian selanjutnya itu ada 3 orang itu dari Partai Demokrat. Terus kemudian ada 2 orang dari PSI dan juga PKB, 1 orang dari Golkar, dari Nasdem ada 1 orang, dan dari PPP itu ada 1 orang. Dan 42,5% atau 17 orang lainnya itu terafiliasi dengan relawan, tim sesnya ya. Ini tim ses ini berarti tim ses pemenangan Prabowo Gibran. Tim ses ini bisa beragam. Bisa jadi dia memang memilih atau memutuskan untuk jadi tim sesnya Prabowo Gibran, bisa Jokowi bisa, terus kemudian juga atau bahkan juga Ganjar misalnya, itu ada juga. Berarti ada 1-2 orang yang bukan tim sesnya Prabowo Gibran ya. Tapi mayoritas sudah pasti ini adalah tim sesnya dari Prabowo yang pemilu terbaru gitu ya. Oke. Nanti data-datanya ini akan kita taruh di website ya, biar teman-teman media maupun publik juga bisa melihat data detail yang ditemukan oleh teman-teman. Nah, ini dari paparan Mbak Asri tadi gimana Mas Bagus nih? Secara keseluruhan ini temuannya gimana terhadap 3 holding BUMN dan anak usahanya yang kita kaitkan dengan Pepsi ini? Pada dasarnya yang pertama adalah BUMN yang fokus di sektor energi ini merupakan BUMN yang kemudian
memang kenapa dia atau kenapa mereka menjadi concern kami dalam riset ini, karena ada 3 hal yang kemudian bisa kita garis bawahi. Misalnya ya, Main ID itu kan mengurusi sektor tambang, mineral, dan yang lain-lain, yang mana itu berhubungan dengan program hilirisasi yang diusung oleh pemerintah kita. Ada nikel di situ, kemudian ada mineral-mineral kritis yang lain, besi, emas, dan yang lain-lain. Itu kan agenda besar ya, hilirisasi itu Main ID. Kemudian PLN. Nah, ini tadi kan Mas Reza juga sudah sempat menyinggung soal mati listrik ya. Nah, di agenda pemerintah Indonesia yang terdekat juga PLN ini menjadi satu entitas bisnis yang dia punya titik strategis. Ada yang namanya transisi energi, itu yang mau diwujudkan oleh Indonesia. Tapi transisi energi ini kadang juga terkendala beberapa hal, misalnya seperti dominasi PLTU yang ada yang menopang lah istilahnya, yang menopang ketenaga listrikan di Indonesia. PLTU ini kan beririsan dengan yang namanya batu bara. Tapi itu nantilah di diskusi sesi yang lain kalau yang soal ini. Kemudian di agenda transisi energi itu beberapa waktu yang lalu kan Pak Presiden juga sudah melakukan MOU ya dengan PM Wong dari Singapura terkait jual beli listrik. Nah, di sini juga jadi titik strategis kenapa PLN ini menjadi salah satu entitas yang kemudian kita monitoring. Kemudian di Pertamina. Nah, Pertamina ini sentral juga karena ya kita tahu ya beberapa waktu yang lalu Pertamax naik secara tiba-tiba, secara kalau bahasa radikalnya itu clandestine, tanpa ada pemberitahuan tiba-tiba naik. Kemudian rilis yang dibagikan ke masyarakat, ini kan yang naik bukan Pertalite-nya, bukan yang kami subsidi, tapi Pertamax-nya mengikuti harga minyak dunia dan lain-lain lah, argumentasinya kan seperti itu. Tapi gejolak finansial yang kemudian menjadi gejolak ikutan, dampak ikutannya kan juga nggak ada penjelasan lebih lanjut dari pemerintah atau kurang penjelasan lebih lanjutnya. Nah, itulah kenapa 3 BUMN di sektor energi ini menjadi fokus utama monitoring komisaris yang tahun ini Transparansi Internasional Indonesia lakukan. Kemudian kalau kita mau jujur ya, asumsi liar yang beredar di netizen seperti itu ya, seperti Asri tadi kan sudah memulai dengan mengutarakan soal asumsi liar yang ada di netizen. Itu kan masalahnya ada beberapa pejabat, ada beberapa mungkin politisi atau simpatisan partai politik, relawan politik yang kemudian ditunjuk, itu kan itu yang menjadi titik tekan Transparansi Internasional Indonesia dari ya sekitar 2-3 tahunan lalu, bahkan ketika misalnya tahun lalu kami juga merilis soal mempermasalahkan soal penunjukan komisaris BUMN ini, yang mana yang tercapture di sini kan ada asumsi publik yang bilang bahwa penunjukan komisaris ini adalah tukar guling politik, kan seperti itu, tukar guling politik, yang mana akarnya kalau capturing tahun ini kan karena dalam tanda kutip ya, menurut pendapat netizen kan kayak gitu, ada efisiensi yang terjadi. Efisiensi yang terjadi itu kemudian menimbulkan satu kerentanan finansial, khususnya dalam floating budget di jabatan-jabatan politik ini, yang mana kemudian salah satu alternatifnya adalah dicarikan posisi yang lain yang mungkin bisa memberikan atau mensubsidi kerentanan finansial itu, yaitu di posisi komisaris di BUMN ini. Oh, jadi berarti itu saya pernah baca juga di beberapa media sosial ya. Itu disebutkan
bahwa sebelum mereka menjabat itu supaya tidak korupsi mereka dikasih uang dulu. Tetapi ini nggak bisa ini kan berita yang berseliweran ya. Jadi Asumsi netizen. ya bahwa beredar kabar bahwa orang-orang ini diberikan di awal gitu supaya tidak melakukan praktik korupsi ketika menjabat. Tapi sebelum ke sana, saya kira ini problem lama ya. Jadi komisaris-komisaris ini, ya mungkin bukan komisaris dalam konteks jabatan tunggal begitu, tapi BUMN-nya sendiri itu selama bertahun-tahun itu jadi istilahnya itu dulu sapi perah politik ya. Jadi itu dijadikan sebagai salah satu sumber pembiayaan politik. Mungkin sekarang jadi tempat meletakkan para pendukung politik gitu ya. Sebenarnya sama saja akhirnya. Jadi mereka jadi sumber dayanya orang-orang partai, orang-orang politik, relawan yang kemudian ditempatkan. Nah, kalau kita ngomongin soal struktur di perusahaan negara, saya pernah lihat ada satu materi ya atau video ya yang membandingkan sebenarnya peran komisaris itu apa sih sebenarnya di BUMN ya. Jadi ada yang dia bandingkan dengan secara sederhana ya. Jadi ya komisaris itu tugasnya adalah mengawasi. Terus mengawasi siapa? Dia mengawasi direksi. Jadi dia mengawasi pekerjaan-pekerjaan direksi. Jadi membagi. Jadi komisaris itu membagi. Maka harusnya komisaris ini harusnya jauh lebih punya pengalaman, jauh lebih powerful daripada direksinya. Ini kalau kita ngomongin soal konteks secara struktur komisaris ini ngawasin kerjaannya si direksi. Nah, dalam konteks Indonesia nih dengan situasi yang terjadi sekarang, bagaimana sih peran komisaris itu dalam tata kelola BUMN di Indonesia? Setidaknya sampai hari ini yang teman-teman lihat. Ya, Presiden tentu bilang ya, kita mulai melakukan perbaikan dan antara mau digedein. Terus efisiensi ya tadi disebut, termasuk menghilangkan banyak anak-anak usaha ya, mengecilkan porsi BUMN. Nah, tapi di sisi yang lain nih komisarisnya ini kok kita tadi hasil temuan teman-teman politisnya lebih banyak nih. Terus itu baru di holding dan anak, belum dicucu. Bisa nggak kita bayangkan, misalnya yang tadi itu komisaris Pertamina Retail itu, yang dari relawan politiknya Prabowo, ngawasin direksi yang sudah berpengalaman. Nah itu coba dibandingkan. Nah maksud saya, gimana nih teman-teman melihat peran komisaris? Apakah perannya tidak seperti yang saya sebut tadi, ngawasin direksi? Dia cuman ya sekali rapat datang ya, iya aja udah terus ya bubar ya selesai gitu. Gimana menurut teman-teman? Gimana perannya di dalam struktur BUMN yang ada di kita sekarang? Ke Mas Bagus dulu mungkin. Ya, idealnya memang komisaris itu perannya adalah oversight ya, pengawasan kan seperti itu. Bahkan di Indonesia sendiri ya kita mulai dari yang lebih besar dari BUMN dulu lah. Ada undang-undang tentang perseroan terbatas ini lebih besar seharusnya dari BUMN, yang mungkin kalau sekarang sudah terlingkupi juga dalam undang-undang Cipta Kerja itu ya, terkait fungsi-fungsi pengawasan yang kemudian diterjemahkan menjadi mandat dari komisaris di perusahaan ini. Kemudian kalau di BUMN sendiri juga dulu waktu ada Kementerian BUMN, sekarang kan BPBUMN itu ada Permen BUMN nomor 3 2023, itu juga sudah mengatur itu tugas pokok dan fungsi komisaris itu seperti apa, kemudian persyaratan pemilihan komisaris itu bagaimana, kemudian bahkan ada di situ KPI-nya, kinerjanya juga bisa diukur, ada rumusan form untuk mengukur KPI komisaris. Nah permasalahannya kan sekarang yang terjadi, yang tercapture di kajian cepat yang dilakukan TI Indonesia ini kan adalah masalahnya ada pada background komisaris-komisaris yang menempati jabatan di BUMN ini, yang kadang yang selalu kami utarakan itu kok sepertinya tidak selaras dengan fungsi yang dia emban sebagai fungsi pengawasan itu. Nah, yang kemudian terjadi di sini adalah yang kami takutkan, lebih tepatnya yang kami takutkan, jangan sampai sisi pengawasan ini menjadi satu hal yang semu. Kalau bahasanya Darren Acemoglu itu kan
dia mengeluarkan teori namanya institutional capture. Nah, jangan sampai pemilihan komisaris yang serampangan seperti ini, fenomena yang tercapture ini menjadi satu presiden negatif, dan kemudian pengawasan itu menjadi semu, terjadi BUMN capture. Nah, ketika BUMN itu sudah tercapture oleh oligarki atau orang-orang dekat penguasa, itu apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah ketakutan kami, namanya institusional ekstraktif. Nah, bahasa lainnya adalah sapi perah, kan kayak gitu. Sapi perah untuk siapa? Untuk kepentingan oligarki itu. Jadi kembali lagi ya, itu yang jadi ketakutan kami, jangan sampai BUMN ini menjadi instrumen pemerintah yang dia punya wajah menjadi mesin ekstraktif dari, atau pemburu rente ekstraktif ya, dari oligarki ini. Karena mandatnya BUMN kan selain untuk mensupport apa yang dinamakan pelayanan publik ya, seperti ya kita tahu ya, PLN Pertamina itu kan sangat identik dengan pelayanan publik ya, dengan kelistrikan, dengan BBM seperti itu kan barang publik yang mana harus termanage, harus sampai ke rakyat ya dengan mudah kan, seperti itu, karena barang publik yang dikelola oleh BUMN ini. Tapi ketika terjadi institutional capture, hak-hak publik itu menjadi ketakutan kami ya berkurang yang diterima, seperti itu. Jadi ini kayak ini ya, ketika kita melihat bahwa Pertamina, PLN ini punya fungsi yang strategis, tapi tata kelolanya malah longgar gitu ya. Termasuk dalam hal ini adalah dominannya politisi yang kemudian dijadikan pengawas. Jadi politisi banyak yang ngawasin PLN. Jadi PLN-nya banyak, sering mati, PLN-nya sering bermasalah gitu. Tapi kemudian fungsi pengawasannya juga lemah juga. Atau mungkin apakah itu jadi kayak ya udah memang beginilah situasinya, bahwa dengan dilemahkannya pengawasan ada situasi tadi itu yang disebut Mas Bagus, soal di belakangnya itu ada upaya untuk gitu tadi apa tadi? Institutional capture. Jadi untuk kepentingan apa tadi ya? Atau ya mungkinkah oligarki batubara? Nah, ini yang jadi perdebatan juga di media, saling lempar alasan ya. Jadi Kementerian BUMN, Kementerian SDM bilang batubaranya ada, kemudian si PLN-nya bilang oh itu cuma pemeliharaan. Nah, jadi publik jadi bingung nih, wah jangan-jangan ini banyak hal ini yang mau disembunyikan dari proses tata kelola BUMN kita, terutama di PLN. Nah, saya ke Mbak Asri tadi, Mas Bagus sudah sebut soal ini proses seleksi komisaris kita ini sebenarnya kalau mau baca undang-undang, mau baca peraturan menteri, sebenarnya syaratnya berat ya. Itu syaratnya apa aja ya? Kalau orang biasa kan kalau syarat jadi ketua kepala desa kan ya ada organ Indonesia, punya memiliki integritas, ya sehat jasmani rohani. Nah, mungkin sama, tapi publik juga mau tahu sebenarnya syarat jadi komisaris itu apa sih, selain bahwa dia adalah pendukung politik ya. Tapi secara kita publik biar tahu nih bahwa sebenarnya komisaris itu ada syaratnya, dan syarat itu adalah syarat yang konteksnya adalah substansi ya, bukan soal oh ini dukungan politiknya ke sini, oh ini bukan, ini jabatannya apa dan sebagainya. Tapi dia punya persyaratan yang istilahnya material. Nah, kira-kira apa itu, Mbak Asri? Syarat untuk jadi seorang komisaris itu baik di BUMN-nya maupun di anak-anak usahanya ini. Ya, tadi sebetulnya sudah disinggung juga oleh Mas Bagus ya, terutama juga sebenarnya fungsi dari komisaris ini kan adalah mengawasi. Bahkan dalam satu kasus misalnya ada dalam posisi bahaya nih BUMN gitu atau usaha BUMN ini mengalami ada bahaya gitu secara keuangan dan lain sebagainya, bahkan komisaris ini sebetulnya bisa untuk kemudian mengambil posisi itu gitu ketika memang itu direksinya itu sedang tidak baik-baik saja, misal dia kena korupsi atau dia kemudian dalam satu kasus direksinya kena kasus tertentu gitu, bahkan komisaris tuh bisa untuk mengambil posisi itu. Jadi sebenarnya komisaris ini adalah posisi yang sangat krusial gitu di dalam ini ya, secara idealnya dalam BUMN itu sendiri, dan syarat-syarat untuk menjadi komisaris itu sebenarnya banyak ya, dan itu sudah diatur sebenarnya di dalam Permen BUMN
nomor 3 tahun 2023. Selain syarat formal gitu seperti dia harus WNI, kemudian dia juga punya ini ya, punya pengalaman tidak pernah dinyatakan pilot selama 5 tahun terakhir misalnya dalam proses dia menjadi profesional bisnis kayak gitu. Tapi juga ada syarat material. Sebenarnya syarat materialnya ini sangat berat ya, bahwa dia harus punya integritas gitu. Terus dia juga harus punya dedikasi. Termasuk juga dia harus memahami masalah manajemen perusahaan. Bahkan ada yang mensyaratkan bahwa dia harus punya latar belakang yang relevan dengan usaha itu. Misalnya dia adalah komisaris di Pertamina, misalnya dia harus punya relevan, misalnya dia ingin menempati posisi komisaris di Patraniaga, misalnya dia harus punya pengetahuan tentunya tentang ekonomi, akuntansi, ataupun dia punya pengalaman soal migas, bahkan distribusi migas dan lain sebagainya. Itu juga latar belakang itu harus dihitung. Artinya itu mengandalkan atau berbasis kompetensi seperti itu. Itu mungkin yang tidak di capture atau banyak netizen yang banyak protes gitu ya. Kenapa latar belakangnya ini bisa jadi komisaris gitu. Bahkan kolega artis ini nyambungnya di mana gitu. Kok bisa jadi komisaris seperti itu. Terus kemudian syarat lainnya, nah ini syarat yang sebetulnya juga sudah eksplisit ada di permen itu ada di pasal 18, dia tidak boleh jadi pengurus partai politik, bahkan calon anggota legislatif, DPD, DPR, dan lain sebagainya. Tidak boleh calon kepala daerah, dan sebagainya. Terus kemudian dia juga, kalau misalnya dia berangkat dari, calonnya dari instansi gitu, dia harus punya surat usulan gitu dari pimpinan instansi, terus kemudian dia juga harus melaporkan LHKPN dan lain sebagainya gitu. Nah, setelah sebenarnya ramai soal wamen rangkap jabatan yang juga banyak diberitakan seperti itu di media sosial dan juga di berbagai laman seperti itu. Sebetulnya juga ada respon gitu ya dari MK yang mengeluarkan peraturan soal bahwa wamen itu tidak boleh merangkap jabatan, komisaris terutama seperti itu, tapi itu belum juga menyentuh misalnya dirjen gitu. Itu kan sebetulnya juga yang banyak dipertanyakan oleh banyak orang gitu. Itu mungkin syarat-syarat ini ya. Nah, sebelum ngomongin tadi, mungkin kita ketinggalan tadi menyampaikan soal temuan rangkap jabatan di 3 perusahaan ini. Jadi rangkap jabatan itu temuannya apa? Kalau saya tidak salah itu ada 2, satu rangkap jabatan wakil menteri dan komisaris, ada juga rangkap jabatan birokrat dan komisaris. Nah, tapi sebelum ke sana saya mau mendalami soal yang tadi disebut bahwa ini ada pasal 15 ya. Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas BUMN atau anggota Dewan Komisaris anak perusahaan, seseorang harus memenuhi syarat material. A. Integritas, tadi disebut ya. Saya nggak tahu ini gimana cara mengukur integritas seorang komisaris. Nah ini, tapi kalau teman-teman bisa lihat di lampiran peraturan menteri ini ada kolom pengisian. Mas Bagus tadi sudah sampaikan ya, bahwa ada pengisian bahwa integritasnya diukur dari apa, itu nanti ada angkanya. Terus dedikasi. Nah, kemudian yang ketiga tadi sudah disebut soal memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen. Nah, ini masih umum ya. Nah, ini yang paling lebih khusus lagi nih, yang keempat, yang D. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha di mana yang bersangkutan dicalonkan. Jadi, kalau sebelumnya masalah manajemen, yang ini lebih spesifik lagi, pengetahuan di bidang usaha. Jadi, kalau kita mau bandingkan dengan yang tadi, yang viral tadi, Ginka tadi, yang Bison barisannya Prabowo tadi, yang Gen Z yang mendukung Prabowo, dia memiliki pengetahuan di bidang usaha di mana ia dicalonkan. Nah, ini kan jadi yang ditanyakan netizen, yang ditanyakan oleh publik, bahwa apakah dia punya pengetahuan di bidang, kalau Pertamina Retail itu berarti kan ini SPBU ya. Nah, apakah dia punya pengalaman? Saya juga punya sebenarnya pengalaman ngisi bensin di SPBU, kita semua ya. Apakah dia pernah memiliki usaha SPBU? Nah, nggak tahu kita ya. Tapi kalau lihat di websitenya, ini teman-teman dan publik juga bisa melihat nih di websitenya Pertamina Retail itu ada ininya, sudah ada
CV-nya. Nah, disebut di situ bahwa yang bersangkutan adalah punya pendidikan gelar akuntansi dan magister untuk manajemen ya di Universitas Esa Unggul. Ya, disebutkan itu pendidikannya. Terus dia figur muda yang aktif dalam berbagai organisasi dan seterusnya, memiliki ketertarikan kuat. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan syarat tadi, nah ini nyambungnya di mana ini? Jadi kalau kita baca ini CV-nya, lalu kita bandingkan dengan syarat material tadi bahwa dia memiliki pengetahuan tentang bidang usaha. Kalau lihat ini, kayaknya dia tidak pernah punya pengalaman di bidang usaha itu. Nah, ini kalau sebagai orang hukum, ini bisa dinilai sebagai syaratnya dicurigai, dapat diduga ini cacat secara material dan bisa dibatalkan. Nah, saya nggak tahu ini gimana cara proses pembatalan terhadap jabatan komisaris. Nah, tadi sudah disebut soal persyaratan ya tadi. Mungkin kita ke ini Mbak Asri yang tadi belum sempat dipaparkan tentang rangkap jabatan. Mungkin bisa disampaikan temuan teman-teman di 3 BUMN ini, rangkap jabatan seperti apa yang terjadi di jabatan-jabatan komisaris ini. Oke, kita sebenarnya juga dari tahun lalu ya sudah mengawasi, bahkan juga melakukan pelaporan gitu ya terhadap ini ya, pelaporan adanya rangkap jabatan dan rangkap penghasilan wamen gitu. Dan akhirnya dari respon karena itu mengemuka di publik, terus kemudian ada respon ya dari pemerintah tentu saja dengan kemudian ada diterbitkan putusan MK, meskipun dia juga harus mengalami harus menyesuaikan selama 2 tahun untuk bisa diterapkan gitu, bahwa ada larangan sebenarnya wamen itu untuk merangkap menjadi komisaris BUMN. Tapi pada kenyataannya di tahun ini, di tahun 2026, kita mengambil ya data per 30 Juni 2026 ternyata masih ada gitu 30 wamen yang kemudian merangkap sebagai komisaris. Kalau misalnya dan itu berkurangnya cuma berapa? 3 orang. 3 orang. 3 orang gitu. Jadi setahun berkurangnya 3. Iya, tetap. Padahal waktunya 2 tahun ya. Iya, penyesuaiannya 2 tahun masih ada rangkap jabatan, dan ternyata meskipun dia tidak jadi bukan wamen lagi, tapi dia juga menjabat di jabatan birokrasi yang lain mungkin ya, dan dia juga masih menjabat sebagai ini ya komisaris seperti itu. Jadi memang dia masih rangkap jabatan pada dasarnya seperti itu, meskipun tidak lagi menjadi wamen gitu. Nah, apa sih sebenarnya temuan kita gitu ya, Transparansi Internasional Indonesia untuk riset singkat ini terhadap para wamen ini yang merangkap jabatan? Kita juga menyoroti bukan cuma wamen saja gitu, bukan cuma wamen saja yang juga merangkap jabatan, tapi juga para birokrat aktif. Dalam artian dia yang sebenarnya menempati beberapa posisi birokrasi tapi bukan wamen gitu, karena wamen juga adalah jabatan politik. Ada beberapa ini ya posisi birokrat aktif, misalnya ada dirjen gitu, direktur jenderal, ada deputi, ada sekjen, terus kemudian ada staf ahli, pejabat eselon, kementerian lembaga dan lain sebagainya, yang ternyata dia juga menempati posisi komisaris. Nah, berapa sih kemudian orang-orang yang menempati posisi komisaris ini khususnya di 3 BUMN, Main ID, Pertamina, dan juga PLN Group yang berangkat dari tiga holding itu, dan juga anak usahanya, ternyata masih ada 9 wakil menteri yang kemudian menjabat sebagai komisaris di perusahaan-perusahaan tersebut gitu ya. Dan masih ada juga 25 pejabat birokrasi yang non wamen tadi, ada dirjen, deputi dan sebagainya yang juga merangkap komisaris. Itu jumlahnya cukup besar ya, kalau di total ada 34, berarti dari 135 komisaris yang kami tracing latar belakangnya seperti itu. Berarti sekitar 25%, ya enggak? Sekitar, ya betul, 25,2%. 25% dari 135 jumlah komisaris itu ada rangkap jabatan, baik dia sebagai wakil menteri maupun sebagai pejabat birokrasi yang aktif. Oke. Karena ada juga kan birokrat yang non aktif. Kayaknya enggak, itu hanya ada beberapa. Nah, ini dari temuan ini gimana Mas Bagus ini soal rangkap jabatan? Ini di satu sisi ada larangan ya, bahwa kalau ada larangan itu kan berarti kan ada
semacam resiko ya yang dihadapi oleh ketika terjadi rangkap jabatan. Nah, kalau rangkap jabatan menteri dengan komisaris antara pejabat birokrat, sekjen tadi, dirjen, staf, malah ada ini ya, staf ahli gitu ya. Jabatan fungsional gitu ya, kalau staf ahli itu ya. Nah, merangkap jadi komisaris. Kira-kira apa itu konsekuensinya, resikonya terhadap tata kelola BUMN kita? Kalau praktik rangkap jabatan itu ada pengawas BUMN yang kemudian dia merangkap juga sebagai pejabat aktif di tempat lain. Terutama itu tadi wakil menteri, jabatan tinggi itu ada di birokrat. Gimana Mas Bagus? Ya, kalau mengutip Asri tadi ada quote menarik ya, rangkap jabatan, rangkap penghasilan. Tapi rangkap penghasilan di sini bukan rangkap penghasilan yang biasa kan seperti itu. Karena ya mungkin kalau kita bicara landasan dasarnya ya, mungkin untuk mensimplifikasikan agar enak untuk kita bicarakan yang namanya pemerintah atau mungkin bahasanya sekarang penyelenggara negara. Itu kan kalau pakai teorinya Adam Smith, negara itu kan harus menjadi penjaga malam ya idealnya, atau penjaga lapangan lah ya, yang Wasit gitu ya. wasit. Nah, wasit kita bicara soal Piala Dunia sekarang. Wasit yang Wasitnya lapangannya di mana? disuap wasitnya. Lapangannya di mana? Lapangannya pasar karena itu market. Nah, di situ kemudian ada istilah yang namanya penyelenggara negara atau pemerintah, itu namanya regulator kan seperti itu. Kemudian BUMN ini kan abu-abu ya, dia entitas bisnis yang abu-abu ya. Mungkin kita bisa kategorikan namanya operator karena dia kan juga dimandatkan oleh negara untuk mengelola barang publik itu tadi. Mayoritas BUMN kerjanya seperti itu kalau di Indonesia, dan terutama di sektor energi ini yang dikelola adalah barang publik. Nah, ketika kita bicara soal lapangan yang namanya pasar itu tadi, bahasanya apa pasar itu? Bahasanya adalah kompetisi kan seperti itu. Nah, yang terjadi ketika regulator atau wasitnya ini turun campur dalam kompetisi itu, apa yang terjadi? Resikonya apa? Resikonya adalah pasar menjadi tidak sehat. Maksudnya tidak sehat seperti apa? Misalnya kita analogikan salah satu BUMN di sektor mineral ya, Main ID, misalnya Antam. Antam itu dia mengelola emas misalnya, barang yang kemudian jadi primadonanya kan seperti itu. Nah, emas ini Antam ini punya lawannya misalnya Merdeka Gold and Copper. Nah, lapangannya di mana? Lapangannya di perdagangan emas itu tadi, yang mana kita tahu beberapa waktu yang lalu kan juga sempat naik turun kan untuk harga emas itu. Nah, ketika si BUMN Antam ini ada satu representasi dari penyelenggara negara masuk ke sana, itu kan jadi tidak fair, tidak adil. Kemungkinan jelas ya, ada akses modal bisa masuk, nggak cuma akses modal tapi akses informasi, proyek, konsesi, itu kan bisa lebih bisa dikondisikan karena wasitnya ikut nimbrung di situ. Berbeda dengan akses yang didapatkan perusahaan yang bukan BUMN kan kayak gitu. Nah, tidak sehatnya di situ persaingan pasar. Ya, tapi kan mungkin ada pertanyaan ya. Tapi kan yang dikelola adalah barang publik kan seperti itu. Ya beda kasus kalau yang dikelola barang publik seperti listrik atau BBM kayak gitu. Nah, BUMN seperti PLN, Pertamina yang mengelola barang publik atau layanan publik ini kan tujuannya kan jelas ya, tujuannya adalah untuk performa, bukan benefit tapi performa layanan ke publik itu harus dijamin. Hak yang seharusnya sampai ke publik itu harus terjamin. Tapi permasalahannya hari ini, apakah sisi transparansi dari layanan itu disediakan? Apakah mereka mau dikoreksi oleh publik? Apakah partisipasi publik itu dijaga dalam hubungan
antara BUMN yang mandatnya adalah dalam tanda kutip monopoli barang publik itu, kalau itu belum tersedia, lantas ya gimana kita melakukan kontrol komisaris di situ yang seharusnya bekerja kan seperti itu, ya melakukan fungsi pengawasan. Tapi kalau komisarisnya saja lahir dari deal politik seperti itu, ya yang terjadi tadi akhirnya cuma jadi sapi perah. Dan ada satu satu akademisi, dia bilang bahwa ketika BUMN ini hanya menjadi alat sapi perah seperti itu, mungkin aku ngutip ya, namanya Clara Metai ya, Clara Metai itu ekonom dari Itali. Itu dia bilang bahwa ketika BUMN hanya menjadi sapi perah, beban yang kemudian dimiliki BUMN itu diturunkan. Siapa yang kemudian dirugikan atau terkena beban yang diturunkan itu? Pekerja dan publik yang jadi yang mendapat kerugian, yang mendapat impact dari aktivitas komisaris yang rekrutmennya selintutan, kemudian transparansi BUMN yang katanya dimandatkan negara untuk mengelola barang publik itu tidak transparan. Itu yang mendapatkan beban adalah pekerja di BUMN. Otomatis dengan berbagai macam hal dia juga harus ikut orang-orang yang tidak tahu backgroundnya seperti apa, dan publik yang menerima layanan itu. Seperti itu. Nah, berarti ini jadi semacam ini ya, menjadi semacam alarm ya bagi pemerintah ya, terutama terkait dengan praktik rangkap jabatan ini tadi yang disebut Mas Asri dan Mas Bagus tadi. Ini saya juga kalau misalnya kita kaitkan dengan konflik kepentingan, terus persaingan usaha tidak sehat, saya malah ada yang aneh ya. Saya pribadi yang melihatnya ya. Bagaimana mungkin seorang wakil menteri pendidikan tinggi, sebut nama saja ya, Stella Christy misalnya, ditaruh di Pertamina. Nah, itu kaitannya sama wakil menteri pendidikan tinggi apa? Apakah soal magang atau di Pertamina atau gimana? Ini kita belum bicara soal kompetensi ya. Tadi kan disebut tadi, komisaris itu harus punya kompetensi, keahlian di bidang usaha di mana dia ditempatkan. Nah, nggak tahu nih apakah Bu Stella ini punya keahlian di isu tata kelola migas ini. Nah, lebih aneh lagi nih, ada jabatan lain. Misalnya wakil menteri agama. Nah, diletakkan di PT PLN Nusantara Power. Nah, ini apa hubungan menteri agama dengan lampu? Ya, kita tahu bahwa energi ini dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi apakah alasannya adalah itu? Nah, ini jadi dalam tanda petik ini sesuatu yang lucu ya, sesuatu yang lucu dan sekaligus miris. Misalnya yang lain, ini banyak sekali temuan. Kalau teman-teman yang mau lihat secara lebih detail, nanti akan kita tempatkan di website TI dan di media sosial TI. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga misalnya, Taufik Hidayat, ditempatkan di PT PLN Energi Primer Indonesia. Nah, apa kaitannya Kementerian Pemuda ini dengan bisnis PLN di Energi Primer Indonesia? Nah, itu baru kita bicara soal relevansinya ya. Jadi banyak sekali jabatan-jabatan yang kadang itu tidak masuk akal. Ini satu terakhir ya mungkin ya. Wakil Menteri Sekretaris Negara itu ditempatkan di PT PLN. Nah, ini Kementerian Sekretaris Negara kerjaannya kaitannya sama PLN apa? Apakah dia termasuk yang memegang tombol hidup mati PLN misalnya? Itu bercandaannya. Tapi ini sesuatu yang saya kira perlu disampaikan ke publik, bahwa ada jabatan-jabatan yang dilakukan secara rangkap, yang tidak sesuai kompetensi, tidak sesuai dengan tugas fungsi, dan itu terjadi. Dan kita harus mengakui bahwa itu terjadi, dan lalu apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah? Nah, ini kita nggak tahu nih. Kita tentu menyampaikan apa yang menjadi temuan teman-teman terkait ini baru di 3 BUMN di sektor energi, dan sudah disampaikan tadi bahwa ini ada problem besar, dan saya kira Presiden harus melihat ini supaya nanti janji Presiden untuk memperkuat BUMN
seperti janji politiknya itu bisa diwujudkan. Saya kira itu dulu Mas Bagus, Mbak Asri, terima kasih sudah hadir di podcast kali ini. Nanti bagi teman-teman wartawan yang mau menghubungi yang bersangkutan bisa melalui email yang sudah kami cantumkan di dalam hasil kajian ini. Terima kasih, kita ketemu lagi di episode